Nah, untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Ini dibuka besar untuk tahun ini, bisa dibilang bahkan sejarah dalam sejarah perekrutan ASN, entah itu PNS ataupun P3K, ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk mengenai kelulusan, harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda. Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya, intinya seperti itu. Jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal. Nah, peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang besar. Seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga. Seandainya tidak pun, nah udah berapa kali seandainya tidak pun, kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023. Gitu. Jadi maksud kami, Bapak Ibu, yang penting mempersiapkan kompetensi teknisnya. Kalau apa yang saya lihat sih, insya Allah peluang penerimaan itu sudah cukup besar sekali. Terhadap guru-guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas, kemudian juga sudah mengabdi di atas 3 tahun, kemudian juga THK 2 dan sebagainya. Sebetulnya tadi di paparan kami dan Kemendikbud juga sudah kami sampaikan bahwa pertama untuk mereka itu untuk guru yang berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik ya, dan telah mengajar 3 tahun, itu akan diberikan penambahan nilai sebesar 15% dari total seleksi kompetensi teknis. Kemudian guru untuk K2 itu akan diberikan juga penambahan nilai sebesar 10%. Kemudian tadi ada penambahan nilai karena sertifikat pendidik sebesar 100%, kemudian disabilitas sebesar 10%. Itu sifatnya akumulatif, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan adalah guru K2, kemudian juga telah berusia 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan 15 plus 10, 25% penambahan nilai. Dan itu akan diperhitungkan di awal sebagai perhitungan untuk nilai ambang batas. Artinya nilai awal tersebut, kemudian nanti nilai berapa yang akan diperoleh, itu ditambahkan sebagai perhitungan nilai ambang batas. Kemudian juga guru-guru yang dihonorer di sekolah dan guru K2 tersebut itu akan diikutkan pada kesempatan pertama terlebih dahulu. Itu belum ada rivalnya, belum ada kompetitornya, di mana guru swasta dan guru dari lulusan yang baru yang PPG yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sebagainya itu belum boleh mengikuti terlebih dahulu. Mereka diberi kesempatan terlebih dahulu. Itu juga salah satu merupakan afirmasi keberpihakan terhadap guru-guru yang tadi yang kami sampaikan, guru honor di sekolah yang kemudian menetap telah mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik, ataupun terhadap guru-guru K2. Kemudian terkait dengan usulan yang di tahun 2022 yang sebentar lagi juga akan kami buka, insya Allah kami akan tetap mengakomodir untuk usulan-usulan di guru terkait dengan sisa dan sebagainya. Tapi karena memang ini proses seleksi yang di 2021 belum berlangsung, maka kemudian nanti akan kami perhitungkan untuk sisanya terlebih dahulu. Jadi sisanya terlebih dahulu supaya tidak terjadi overlapping. Khawatirnya kalau kemudian sisa yang sudah diusulkan tetap diusulkan, maka kemudian nanti akan terjadi overlapping terhadap guru-guru tersebut, itu akan menjadi tidak efisien.
Kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai. Karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Tadi mungkin secara garis besar saja kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Di mana pada prinsipnya untuk proses pendaftaran dan sebagainya nanti akan dilaksanakan di BKN, dan kemudian juga datanya sudah diinterkoneksikan antara Kemendikbud dan BKN. Dan khusus untuk seleksi nanti akan menggunakan seleksi kompetensi dengan CAT UNBK, jadi tidak menggunakan CAT BKN tapi menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya kira untuk pengumuman lowongan saya tidak akan secara detail sampaikan. Untuk peserta yang bisa ikut, tadi disampaikan Gubernur juga ada 4 jenis. Pertama adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar di Dapodik. Kemudian THK2 sesuai dengan database BKN. Kemudian guru swasta yang juga terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud Ristek. Sedangkan nanti secara umum hanya ada dua seleksi yang akan diadakan, berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS ada 3, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K hanya 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya sendiri akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan materi berupa kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara terkait integritas dan moralitas. Dan seluruh rangkaian seleksi ini akan menggunakan sistem CAT UNBK Kemendikbud Ristek. Kemudian terkait dengan sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan, ini merujuk pada SE Dirjen GPK nomor 1460 B1 GP 0201 2021 tanggal 15 Maret 2021. Kemudian kalau terkait dengan alur tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sesijen, saya tidak akan mengulang. Pada prinsipnya ada 3 tahapan seleksi yang bisa diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang cukup rigid. Jadi pertama kita utamakan mereka yang sudah guru honorer non ASN di sekolah negeri, kemudian juga THK2 yang ada di database BKN dan seterusnya. Ini tadi sudah dijelaskan, hanya mungkin di sisi terakhir nanti ada lagi pengisian kebutuhan yang belum terisi. Jadi nanti kalau di akhir seleksi kompetensi 3 masih ada guru yang lulus passing grade tapi kemudian masih ada formasi yang kosong, nanti akan kita atur sedemikian rupa bersama-sama dengan Kemdikbud untuk mengisi formasi-formasi yang masih memungkinkan untuk diisi tersebut, tentunya dengan sistem. Kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai. Karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Saya kira demikian Bapak Ibu pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian RP. Terima kasih.